Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ketika Xiaoyan keluar dari kamarnya keesokan harinya, dia kebetulan melihat Hujia dan Wu Hao yang telah kembali. Hujia sedikit berbeda dari dirinya yang biasanya, tetapi penampilan Wu Hao sedikit jelek. Wajahnya memar-memar kecil. Meskipun membawa banyak luka di wajahnya, orang gila ini tampaknya memiliki ekspresi bersemangat dan fanatik. Ketika Xiaoyan mengamati sikapnya, dia melihat ada sedikit agresivitas dan ketajaman ekstra padanya. Jelas setelah kacau di arena pertarungan selama beberapa hari ini telah menyebabkan orang ini mendapatkan sesuatu. Xiaoyan, levelmu sebenarnya naik. Ketika mereka berdua melihat Xiaoyan dan merasakan auranya yang lebih lembut dan lebih kuat dari beberapa hari yang lalu, mereka berdua tanpa sadar bertanya dengan terkejut. Xiaoyan mengangguk. Dia berhenti di aula dan tersenyum ketika bertanya pada Wu Hao. "Bagaimana arena pertempuran?" tanya Xiaoyan. "Ada banyak orang kuat. Selain itu mereka adalah jenis orang kuat yang diasah dalam pertempuran sejati. Mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang-orang di akademi luar yang hanya tahu cara melatih. Saya berada di sana selama 4 hari dan berjuang 8 putaran, menang 3 dan kalah 5 kali. Pada akhirnya saya masih kehilangan energi api hampir 20 hari, ucap Wu Hao. Wu Hao mengangguk, evaluasinya tentang arena pertempuran cukup tinggi. Oh, Xiaoyan sedikit terkejut ketika dia mendengar ini. Bahkan seseorang dengan kekuatan Wu Hao tidak bisa mempertahankan tingkat kemenangan 50% di arena pertempuran. Tampaknya benar-benar ada banyak orang kuat seperti ada awan di dalam arena pertarungan. Ini membuatnya tertarik. Jika kamu punya waktu, kamu bisa pergi ke arena pertarungan untuk mencobanya. Itu adalah tempat yang bagus untuk mengasah diri sendiri. Wu Hao memasukkan kue di tangannya ke mulutnya dan berkata dengan samar-samar, "Selama periode setelah ini, saya khawatir bahwa saya tidak akan sering pergi ke menara pemurnian Ki Api Langit untuk berlatih. Saya pikir arena pertarungan lebih cocok untuk saya," ucap Wu Hao. Xiaoyan tersenyum. Dia akan berbicara ketika dia mendengar langkah kaki di belakangnya. Ketika dia berbalik untuk melihatnya, dia menyadari bahwa Shun Er yang sedang berjalan menuruni tangga. Xiaoyan tersenyum pada Shun Er. Dia merenung sejenak sebelum dia berbicara. "Kebetulan semua orang hadir. Saya akan memberitahu Anda semua bahwa saya berencana untuk pergi ke retret dalam menara pemurnian Ki Api Langit untuk jangka waktu tertentu. Selama periode waktu ini, aku harus menyerahkan masalah dalam gerbang PAN kepada kalian bertiga," ucap Xiaoyan. Mundur, 3 orang di aula agak terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyan. Beberapa saat kemudian sebelum Shun Er bertanya, "Berapa lama?" "Sampai saya menembus level 8 bintang, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menjawab sambil tersenyum. "Ah, Anda telah menembus ke bintang 7 hanya sebentar, dan Anda berpikir untuk menerobos lagi? Bahkan dengan bantuan menara pemurnian Ki Api Langit, orang tidak akan memiliki kecepatan seperti itu kan?" Hujia merajut alisnya dan bertanya. "Seseorang memang tidak akan memiliki kecepatan seperti itu di level pertama atau kedua. Namun bukankah kita memiliki kartu kristal hijau? Hahaha.
Hal ini cukup untuk membiarkan kita masuk ke tingkat 5 atau bahkan ke 6 untuk berlatih. Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Mata Wu Hao langsung melebar ketika mendengar ini. Dia berkata, tingkat ke-5 atau ke-6? Tidak tahukah kamu bahwa setiap kali kamu turun ke menara pemurnian Ki Api Langit satu tingkat, jantung api akan menjadi semakin kuat dan panas. Dengan kekuatan Anda sebagai Dadoshi bintang 7, Anda akan dapat berlatih paling banyak di tingkat ketiga. Tingkat ke-5 atau ke-6 akan membutuhkan seseorang yang menjadi bintang 4 Dowling dan di atasnya untuk menahannya, ucap Wu Hao. Hu Zhe di samping juga sedikit mengangguk. Setelah membiasakan diri dengan akademi dalam selama periode waktu ini, dia juga tahu beberapa informasi tentang menara pemurnian Ki Api Langit. Kalian semua bisa yakin bahwa Xiaoyan Gege mampu melakukannya. Tidakkah kalian semua melihat sejumlah besar peristiwa tak terduga yang terjadi di sekitarnya? Ucap Shun Er. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, reaksi Shun Er berbeda dari Wu Hao dan Hu Jia. Dia hanya sedikit terkejut sebelum dia segera mengangkat cangkir tehnya dengan tangannya yang halus dan menyesap sedikit sebelum berbicara dengan suara yang lembut. Pemahamannya tentang Xiaoyan sedikit lebih besar dari dua orang lainnya. Selain itu, dia juga mengerti bahwa mengingat karakter Xiaoyan, pasti mustahil baginya untuk melakukan hal-hal yang tidak dia yakini. Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum. Dia yang memiliki inti api teratai hijau mampu mengabaikan kekuatan api hati dan korosi dari racun api. Dari pandangan siswa lain, ini mungkin terjadi hambatan yang sangat besar dalam pelatihan. Namun di depannya, hal-hal ini bahkan tidak akan menunda langkahnya setengah inci. Melihat bahwa Xiaoyan sudah mengambil keputusan, Wu Hao dan Hu Jia hanya bisa mengangguk. Selama periode di mana aku berada dalam retret, kalian semua harus sedikit lebih memperhatikan geng putih. Bai Cheng itu tampaknya bukan orang yang murah hati. Saya pikir, bahkan dengan perjanjian setengah tahun itu, kemungkinan dia diam-diam akan memainkan beberapa trik kecil, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan alisnya sedikit ketika dia menyebutkan Bai Cheng. Orang yang gelap dan jahat itu terus menyebabkan orang merasa tidak nyaman di hati mereka. Xiaoyan Gege, kamu bisa tenang dan melakukan retret. Ketika Anda keluar, Anda akan melihat gerbang Pan yang lebih kuat. Adapun Bai Cheng itu, jika dia benar-benar ingin menyebabkan penyumbatan secara diam-diam, dia tidak bisa menyalahkan kita karena tidak mengikuti aturan akademi dalam. Shun Er mengangguk dan berbicara dengan senyum tipis. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dengan Shun Er yang bertanggung jawab, Xiaoyan secara alami akan benar-benar merasa nyaman. Dia tidak benar-benar melihat Bai Cheng terlalu serius. Betul, apakah di akademi dalam di mana seseorang dapat memperoleh berbagai bahan obat atau inti monster? Xiaoyan menelan teh di cangkir tehnya sekaligus sebelum tiba-tiba bertanya. Bahan obat? Inti monster? Shun Er merenung sejenak sebelum mengangguk. Dia berkata, wilayah timur akademi dalam adalah area perdagangan. Ada banyak benda aneh yang dijual di sana yang mencakup banyak bahan obat. Hal-hal ini adalah hal-hal yang ditemukan oleh para siswa akademi dalam sendiri di pegunungan. Namun, Anda akan membutuhkan energi api jika Anda ingin membelinya, ucap Shun Er. Setelah mengingat lokasi di kepalanya, Xiaoyan mengucapkan selamat tinggal kepada 3 orang lainnya sebelum dia meninggalkan area tempat tinggal siswa yang baru. Setelah itu dia berjalan menuju ke wilayah timur akademi dalam seperti yang Shun Er katakan. Kali ini retreatnya akan bertahan lama. Selain itu, untuk menampilkan efek terbaik selama pelatihan, ia juga perlu menyiapkan beberapa hal. Ukuran akademi dalam sangat besar. Xiaoyan harus menghabiskan waktu total setengah jam untuk pergi dari tempat tinggal siswa baru ke daerah timur akademi dalam. Namun beruntung,
bahwa area transaksi yang disebut di dalam akademi dalam ini dapat dianggap sebagai tempat yang populer. Karena itu selalu ada orang yang datang dan pergi di sepanjang jalan yang mengarah ke sana, sehingga Xiaoyan tidak tersesat. Setengah jam kemudian, Xiaoyan berhenti di luar sebuah plaza yang sangat luas. Ada cukup banyak meja batu yang didirikan di dalam alun-alun. Pada saat ini, ada bermacam-macam benda yang diletakkan di atas meja batu yang mempesona ini. Kebisingan di sekitarnya hampir menyebabkan Xiaoyan kehilangan posisinya ketika dia berjalan ke daerah perdagangan yang sangat besar ini. Dia memutar tubuhnya dan masuk ke kerumunan manusia. Pandangannya berulang kali menyapu benda-benda di atas meja batu itu. Saat tatapannya menyapu mereka, kejutan di hatinya meningkat. Dia menyadari bahwa beberapa barang yang dijual di sini sebenarnya tidak sedikit pun kalah dengan beberapa kota besar di wilayah sudut hitam. Mungkin itu karena akademi dalam itu sendiri terletak jauh di dalam pegunungan yang luas. Tetapi beberapa item langka di antara mereka di atas meja batu adalah hal-hal yang orang akan sulit melihat di beberapa toko di wilayah sudut hitam. Setelah Xiaoyan merasakan keheranan di dalam hatinya, ia mulai mencari bahan obat yang ia butuhkan. Hal-hal yang dia butuhkan adalah untuk tidak memperbaiki beberapa pil obat tingkat tinggi. Karena itu tidak terlalu sulit untuk menemukan mereka. Setelah menghabiskan waktu 1 jam untuk mencari harta karun dan menghabiskan hampir 30 hari energi api, dia hampir mendapatkan semua bahan obat yang dia butuhkan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tak berdaya ketika dia melihat energi api pada kartu kristal hijau yang sangat menyusut. Dia awalnya berpikir bahwa lebih dari 100 hari energi api dianggap cukup baik. Dia tidak berharap bahwa itu tidak dapat menanggung pengeluarannya. Setelah menghela nafas, energi api yang dihabiskan di dalam hatinya, Xiaoyan memutuskan untuk meninggalkan tempat yang bising ini. Namun tubuhnya baru saja berbalik ketika suara Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Bocah kecil, kios ke-8 di depan Anda. Pergi ke sana dan lihatlah. Xiaoyan kaget ketika dia mendengar suara Yao Lao yang tiba-tiba. Dia segera memutar kepalanya agak tidak menentu dan melempar pandangannya ke ke-8 di depannya. Namun dia sedikit terkejut ketika dia menyadari bahwa kerumunan manusia yang semula tampak kosong dari tempat itu. Beberapa siswa yang telah melewati tempat ini dengan cepat melompat melewati daerah seperti kelinci. Xiaoyan membawa keraguan di dalam hatinya saat dia mengangkat langkahnya dan masuk ke aliran manusia saat dia berjalan ke daerah yang agak istimewa. Ketika ia mendekati daerah di mana aliran manusia terputus, matanya bergerak di sepanjang kios dan mengambil pandangannya, hanya untuk melihat bahwa ada seorang pria berpakaian abu-abu pucat duduk bersila di belakangnya. Matanya tertutup rapat ketika dia mengabaikan kerumunan manusia di sekitarnya. Sikapnya yang seperti itu tidak tampak seperti seseorang yang keluar untuk menjual barang. Orang ini auranya sangat kuat. Aku takut bahkan Bai Cheng tidak bisa menandinginya. Tampaknya dia adalah ahli lain di peringkat kuat. Meskipun auranya sangat kuat, itu diisi dengan semacam permusuhan yang berapi-api dan keras. Tampaknya sifat orang ini tidak baik, gumam Xiaoyan. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang tajam, aura pria berjubah abu-abu itu masih tidak dapat lepas dari indera Xiaoyan. Meskipun orang itu telah menyembunyikannya dengan sangat baik, pikiran aneh segera melintas di hati Xiaoyan saat dia merasakan aura itu. Tatapan Xiaoyan bergeser dari pria berjubah abu-abu ke plafon batu saat dia perlahan-lahan menyapunya. Saat tatapan Xiaoyan menyapu dia, kejutan yang dia rasakan dalam hatinya menjadi semakin padat. Ada cukup banyak inti monster dari berbagai elemen yang dipajang di atas meja batu itu. Apalagi inti monster ini berada di peringkat 4.
Binatang sihir dengan peringkat seperti itu sudah cukup untuk menjadi pasangan dueling yang elit. Sungguh tak terduga bahwa orang ini telah mengambil begitu banyak dari mereka sekaligus. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat dia mendesak kaget. Tatapannya yang terus bergerak tiba-tiba berhenti. Suara kaget rendah dan lembut terdengar di dalam hatinya ketika matanya menatap benda di tengah meja batu. Hal yang paling menarik perhatian Xiaoyan adalah anggur kering yang panjangnya sekitar setengah kaki. Pohon anggur itu berwarna hijau zamrud, seperti sepotong batu giok yang bagus. Ada garis-garis alami yang samar digambar di atasnya. Itu luka seperti ular hijau berkelok-kelok. Hal yang paling aneh adalah bahwa anggur kering hijau tua ini masih mengeluarkan aroma aneh yang menyebabkan seseorang merasa segar. Melihat titik ini, orang akan tahu bahwa hal ini tidak biasa. Ini adalah... Meskipun Xiaoyan bisa tahu bahwa benda ini seharusnya menjadi item paling langka di atas meja batu, hanya dengan melihat penampilannya, dia tidak bisa dapat mengidentifikasi apa itu hanya dengan pengetahuannya. Greenwood Celestial Vine. Xiaoyan kaget ketika dia melihat ini. Segera hatinya bergetar dan bersukacita diam-diam menyapu wajahnya. Greenwood Celestial Vine, salah satu item yang diperlukan untuk memperbaiki pil roh tanah. Sungguh tak terduga bahwa dia akan sangat beruntung menemukannya di sini. Harus dikatakan bahwa keberuntungannya ada pada batasnya. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.